terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, baru-baru ini, boleh PPT-nya? Ya, baru-baru ini kita baru selesai pemilu gitu ya. Di suatu negara yang jauh di sana. Bukan di Indonesia tapi di Konoha ya teman-teman. Mereka juga ada pemilu. Capresnya 2. Dua-duanya pendukungnya itu fanatik. Jadi mirip-mirip lah ya kondisinya sama kita beberapa waktu lalu gitu. Masing-masing pendukung dari kedua paslon ini tuh menjatuhkan paslon yang lain dan ngejagoin paslonnya sendiri gitu ya. Yang pilihannya mereka jagoin. Yang bukan pilihan mereka jatohin gitu ya. Sampai tiba ya akhirnya dilaksanakanlah pemilu itu dan tibalah hari penghitungan suara. Rupanya yang menang itu paslon nomor 1. Menurut teman-teman nih, kira-kira gimana perasaan pendukung paslon nomor 2 yang kalah? Kira-kira perasaan mereka tuh gimana? Yang pasti teman-teman campur aduk. Mungkin mereka merasa marah gitu kayak, ini orang-orang gak bisa lihat apa ya, paslon ini tuh udah paling the best gitu. Tapi kenapa malah yang menang yang itu gak bisa kerja dan sebagainya. Ada juga mungkin yang sedih, ada juga yang kecewa, dan ada juga yang malu. Malunya kenapa? Ya mereka udah koar-koar gitu kan, udah jagoin, menjatuhkan lawan, malah kalah. Gimana nanti ketemu sama orang-orang yang paslon seberang gitu ya, yang pendukung paslon seberang. Pasti kan kalau ketemu, itu tuh yang kalah tuh. Udah koar-koar, kalah. Pasti disyukur-syukurin, diketawain dan sebagainya. Nah teman-teman, itulah kurang lebih perasaan murid-murid Yesus waktu itu. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus diadili, waktu Yesus disalib, dan waktu Yesus mati, itulah perasaan murid-murid pada waktu itu. Kalau teman-teman ingat waktu ada orang yang ngenalin Petrus, lu bukannya muridnya Yesus? Yang itu tuh yang lagi diadilin. Enggak, gue gak tahu, bukan gue, salah orang lu, salah orang. Terus mereka ngacir, gak cuman Petrus yang ngacir, murid-murid yang lain juga pada pergi. Gak tahu kemana, pokoknya gak ada di tempat. Ternyata selama ini orang yang mereka ikutin, orang yang mereka intilin terus, orang yang mereka makan bareng, yang jalan bareng, yang nginep di satu rumah yang sama, mati. Gak asik lagi ceritanya. Mati gimana dong? Pernah gak teman-teman waktu zaman sekolah atau zaman sekarang deh, diajakin hangout, tapi bestinya teman-teman gak ada, gak ikut. Teman-teman masih mau ikut apa enggak tuh acara?
Kemungkinan besar nggak mau ikut, kenapa? Karena takut pelangap-pelongo, takut left out, kayak ya ngapain gue dateng, teman gue aja kagak dateng, nanti di situ gue kayak kambing conge. Udahlah nggak usah ikut lah, gue di rumah aja. Teman-teman, begitulah para murid waktu itu, mereka tuh kayak kehilangan arah gitu. Karena pentolannya mati gitu ya, pentolannya udah tidak ada. Jadi mereka tuh takut, mereka tuh malu, takut ketemu orang, mereka takut diketawain, takut dikatain. Mereka tuh merasa bodoh gitu kayak, kenapa ya waktu itu gue pilih untuk jadi pengikutnya Tuhan, pengikutnya Yesus. Terus sekarang orangnya mati, gue harus gimana? Kalau ketemu orang nih pasti gue diketawain, pasti gue dijauhin gitu. Teman-teman, mungkin itu juga yang kita rasain di zaman ini gitu, di zaman modern ini. Kadang kita ada masanya mempertanyakan, kenapa sih gue harus jadi orang Kristen? Kenapa sih gue beragama? Kenapa harus gue beragama? Kayaknya orang-orang yang agnostik atau yang ateis hidupnya tuh lempeng aja. Malah orang yang hidup beragama itu malah jadi lebih ribet. Karena gak boleh inilah, gak boleh itulah, ini salah, itu salah, semuanya salah. Nafas juga salah lama-lama. Rasanya tuh ribet gitu. Teman-teman, hal-hal seperti ini terkadang bisa bikin kita tuh menjauh dari Tuhan lebih gila lagi. Bisa bikin kita hilang arah, bisa bikin kita gak bisa pulang. Kenapa juga kita mau jauh-jauh dari yang kasih kita nafas. Teman-teman, hari ini Tuhan mau ngomong sama kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikutnya Kristus, kita harus yakin dan percaya sama Yesus yang telah bangkit. Kenapa? Karena dunia ini tuh penuh keraguan. Dunia itu serba ragu-ragu, serba gak tahu. Dan Yesus hadir buat apa? Buat bikin semuanya jelas dan make sense. Kita akan coba bahas ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, di ayat yang tadi kita baca tuh ya, satu perikop tadi, ceritanya para murid ini tuh lagi spill some tea gitu, spill the tea gitu ya. Mereka lagi spill apa sih? Jadi ada dua orang murid yang abis nyadar gitu, kalau mereka tuh abis jalan sama Tuhan Yesus rupanya, jalan ke Emmaus, perjalanan Emmaus itu. Nah teman-teman pasti gak asing lah ya sama cerita itu. Nah jadi mereka ini sebenarnya dua murid ini tuh bukan inner circle-nya Yesus. Mereka ini kayak murid entah yang udah keberapa gitu, yang mungkin tengah jalan Yesus lagi ngajar, dia orang bagus nih, gue mau ngikut dia. Nah jadi itu yang bukan inner circle gitu ya, yang inner circle kan 12, bahkan di dalam 12 itu ada yang lebih deket lagi gitu. Nah mereka bukan, dua orang ini tuh bukan. Jadi mereka jalan gitu kan, terus mereka ternyata lagi jalan sama Tuhan Yesus juga bertiga dan mereka gak sadar. Pas mereka sadar, mereka langsung nyamperin murid-murid yang lain. Sekali lagi teman-teman, mereka kan kondisinya ketakutan ya. Jadi pintu ditutup, dikunci ya kan, terus jendela juga ditutup. Jadi mereka lagi spill something yang benar-benar menggemparkan gitu, yang kayak ini rahasia besar gitu. Nah terus sebelumnya, sebelum kejadian dua murid itu, katanya cewek-cewek tuh udah pada kesana. Kalau kemarin saya diskusi sama seorang teman, dia bilang gini, PWMI abis kesono nambahin rempah-rempah. Jadi PWM-nya habis ke situ, terus nambahin rempah-rempah, tapi katanya muridnya udah gak ada. Muridnya udah gak ada, Tuhan Yesus udah gak ada, tubuhnya itu udah gak ada. Terus Yohanes muridnya Yesus bilang, Maria Magdalena juga udah lihat. Jadi posisinya murid-murid yang lain tuh FOMO. Masa lu udah lihat? Gue belum lihat, gue kan inner circle-nya, masa lu orang udah pada lihat? Gue belum lihat loh. Tiba-tiba teman-teman, pintu kekunci, jendela kekunci, tapi tiba-tiba Yesus ada di situ. Terus Yesus bilang, Shalom gitu. Gimana reaksi murid-muridnya? Ya pasti mereka kaget ya teman-teman. Para murid tuh berasa ngelihat hantu. Sampai Yesus bilang, enggak, bukan, ini bukan hantu, ini seseorang yang lo kenal, gue Yesus. Jadi lo kalau gak percaya, lihat nih, lihat. Ini ada bekas tanda paku gitu ya. Di kaki juga ada, tenang. Gue bukan setan, bukan hantu, tenang. Tapi mereka tuh pas ngelihat Yesus gitu ya, mereka tuh merasa Yesus tuh beda gitu. Ya,
Yesus tuh beda gitu. Kenapa? Karena kayak Tuhan Yesus tuh tubuhnya beda. Kayak lebih glowing, mereka bisa lihat, emang berdaging, tapi beda gitu. Beda. Jadi mereka ini kaget gitu ya. Kalau kita menempatkan diri, sebenarnya para murid itu disbelief gitu. Disbeliefnya mereka itu ngerasa kayak ini tuh sesuatu yang gak mungkin terjadi. Mereka tuh gak nyangka kalau mereka lagi ngeliat sesuatu yang aneh gitu. Ini tuh aneh, sesuatu yang aneh gitu. Ke sesuatu yang gak mungkin akan terjadi tapi terjadi. Jadi respon mereka di sini tuh bukan nentang, bukan menolak, tapi tuh kayak, hah ini beneran kan? Gue liat Tuhan Yesus nih, gue pegang nih. Iya bener, ini Yesus. Rasanya tuh kayak dapat segepok duit dadakan gitu ya, 1 M gitu depan mata. Kaget, tapi teman-teman bisa terima. Tapi kaget kan, meskipun teman-teman terima, tapi teman-teman kaget. Gitulah kondisi waktu itu para murid gitu ya. Ternyata mereka tuh gak bodoh gitu, bener gue rupanya. Ternyata pilihan gue bener. Ternyata Tuhan Yesus itu gak nipu, gak bohong. Ternyata Tuhan Yesus beneran bangkit. Too good to be true gitu. Ternyata Tuhan Yesus itu beneran Mesias yang genapin kitab suci. Disitulah juga Yesus kasih mereka hikmat dan Roh Kudus supaya mereka bisa ngerti kitab suci, mereka bisa mencerna apa yang barusan terjadi, yang sesuatu yang aneh itu terjadi, mereka bisa cerna itu dan mereka bisa terima. Karena ya memang faktanya itu gak bisa diterima sama otak manusia, gak nyampe gitu kayak, hah kok bisa ya? Itu tuh gak nyampe di kepala mereka tuh, bahkan di kepala kita juga sih, gak nyampe gitu. Kita gak ngerti kenapa bisa kayak begitu. Tapi terjadinya ya memang seperti itu. Dan akhirnya para murid bisa terima, oke, berarti semuanya sekarang make sense gitu. Ternyata yang selama ini kitab suci bilang soal nanti akan ada Mesias dan sebagainya, itu beneran terjadi dan terjadinya tuh sekarang. Pas gue masih hidup sekarang gitu, yaitu para murid, bukan saya. Nah disinilah kita harus percaya pada fakta bahwa Yesus itu emang beneran bangkit loh. Kita memang gak lihat gitu, tapi para murid lihat dan mereka tuh catat. Nah teman-teman sekarang kita mau lihat ini, keberatan dan bukti-bukti gitu ya. Nah sebagai orang Kristen kita akan ngalamin namanya pertumbuhan iman. Di dalamnya wajar kalau kita mempertanyakan hal-hal yang berbau kayak gini nih. Emang Yesus beneran bangkit? Kan kita kagak ada tuh di TKP. Tahu dari mana dia bangkit? Nah itu tuh wajar kita pertanyakan. Bahkan nantinya kita akan ketemu orang-orang yang ya orang-orang yang mau memojokkan kita, mau yang menjatuhkan kita, atau sekedar emang penasaran untuk nanya kita dan di saat itu kita nggak bisa jawab. Sekarang aku mau share ya, semoga ini bisa dimengerti dan nantinya akan menjadi jawaban teman-teman juga ya kalau ketemu sama orang-orang yang penasaran gitu. Nah ini ada satu buku yang aku cukup banyak baik lah ya cara dia menjelaskannya itu baik, namanya itu Kenneth Richard Samples. Dia nulis buku, judulnya itu Without a Doubt. Jadi ini buku teman-teman bisa beli, ya kelihatan ya semoga. Nah teman-teman bisa beli dan teman-teman bisa baca, cuman emang agak berat dan ngantuk karena terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia aja udah ngantuk, nanti baca yang bahasa Inggris lebih ngantuk lagi ya teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau tertarik boleh beli dan baca ya. Aku akan coba ringkasin sedikit dan ini tuh udah bercampur dengan perenungan aku gitu ya teman-teman. Jadi nggak pure dari si penulis buku. Yang pertama teman-teman, kebangkitan Yesus bisa aja cuma legenda atau mitos. Sebetulnya teman-teman kita mau gimana pun emang kita harus mengakui kita nggak hidup di zaman itu. Kita nggak bisa lihat kejadian itu tuh kita nggak tahu. Jadi wajar kalau kita tuh meragukan Alkitab bahkan termasuk kebangkitan Yesus. Itu tuh wajar, itu manusiawi. Cuman kita perlu lihat lagi dan perhatikan juga kalau acuan kita selama ini itu tuh benar, yaitu apa? Injil. Itu tuh benar. Kenapa benar? Karena kalau kita baca lagi di Injil ini bahkan di seluruh Alkitab ini tertulis tuh berapa tanggal. Tanggal, bulan, hari gitu ya. Dan itu bisa jadi acuan sejarah gitu. Kayak oh ya memang itu terjadi di waktu itu gitu. Jadi narasumbernya pun juga muridnya Tuhan Yesus yang ngirup oksigen yang sama Tuhan Yesus waktu itu. Jadi memang keempat Injil ini ditulis, penulisnya memang
anonimus gitu ya. Cuman mereka tuh udah teliti ya, bapak-bapak gereja zaman zaman awal gereja gitu tuh udah teliti dan mereka tuh udah dapat hikmat lah dari Roh Kudus gitu ya. Ya itu memang Injil gitu. Itu memang sesuai sama apa yang terjadi waktu itu. Bahkan ada 3 peristiwa bersejarah gitu ya teman-teman yang emang terjadi gitu, terjadi dan Alkitab catat. Itu terjadi dan Alkitab catat. Itu ada 3 peristiwa besar. Yang pertama soal penganiayaan orang Kristen oleh Kaisar Nero gitu ya. Ini orang emang jahat banget. Jadi dia menganiaya orang-orang Kristen, ya jahat sekali. Terus yang kedua kematian Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kalau Rasul Petrus itu matinya disalib kebalik gitu ya. Jadi jangan takut sama hal-hal yang berbau demon-demon gitu. Karena kalau salibnya dibalik itu tuh tentang Petrus ya. Bukan yang horor-horor, nggak ada gitu. Jadi jangan terlalu percaya sama film. Terus Paulus juga matinya juga mengenaskan gitu ya. Jadi kita bisa jadiin itu acuan gitu. Kalau memang ya itu terjadi, mereka berdua ini Paulus dan Petrus matinya emang martir gitu. Bahkan ke-12 murid Yesus juga gitu. Ada yang dilemparin batu sampai mati, ada yang di badannya ditarik gitu sampai putus-putus gitu tuh terjadi gitu. Jadi itu fakta sejarah dan di Alkitab ada juga. Terus yang ketiga itu jatuhnya Yerusalem oleh kekaisaran Romawi dan yang jatuh itu adalah Titus gitu ya. Si Titus ini yang menjatuhkan Yerusalem. Itu juga terjadi, teman-teman boleh cek di Google gitu ya. Teman-teman bisa cek. Nah, ini buktiin kalau keempat Injil bahkan kisah para rasul itu tuh nggak bohong. Itu real terjadi. Bahkan penulis yang non-Kristen nih, itu ada beberapa orang yang paling mungkin kita familiar tuh Josephus namanya. Nah, Josephus itu tuh bukan orang Kristen, dia memang hidup di zaman itu, ya kan? Dan dia juga nulis kisah yang sama tentang ada seorang yang mati di salib, katanya orang-orang itu sih dia Mesias. Nah, jadi Joseph ini ya udah catat aja gitu kayak iya memang ada berita waktu itu kayak begini. Nah, jadi kalau misalnya yang ngomong pengikutnya, kita bisa bilang, itu kan karena lu mengikuti dia, itu kan karena lu muridnya dia. Nah, tapi ini bukan murid Yesus juga nulis. Jadi itu bisa bikin kita tuh kayak, oke, ya ini bisa aja bener. Ya dan memang bener sih teman-teman. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita di zaman sekarang deh, kita pasti lebih pilih catatan orang yang memang nyatet kan, daripada yang ngomong doang. Nah sekarang dikasihlah kita Injil ini, yang memang dicatat sama para murid dan bahkan narasumber itu para murid gitu. Emang real gitu, jadi ini kita bisa percaya. Yang kedua, nih para murid bisa aja nyuri tubuh Yesus dan buat cerita bohong. Sekali lagi teman-teman, murid Yesus itu tuh kondisinya ketakutan pas Yesus mati. Ketemu orang juga takut dikatain, malu lah gitu pokoknya ya merasa bodoh gitu. Udah gak ada waktu buat mikir mau nyuri tubuh Yesus tuh udah gak kepikiran. Emang dasar juga manusia tuh kan egois ya. Mereka udah mikirnya oke, sekarang Tuhan udah mati, Yesus sudah mati, sekarang gue harus ngapain. Gak ada lagi yang diikutin. Orang gurunya udah mati, gak ada lagi yang mau dikerjain, bingung gitu kayak oke, sekarang gimana cara gue melanjutkan hidup. Bingung, karena pentolannya udah meninggal, kehilangan arah. Jadi buat mikir nyuri tubuh Yesus tuh udah gak ada di kepala mereka. Mereka cuma mikirnya gimana caranya sekarang melanjutkan hidup. Jadi agaknya tuh susah ya untuk diterima kalau murid-murid itu dibilang mencuri tubuh Yesus. Apalagi kondisinya kubur itu tuh dijagain sama Romawi. Jadi kayak mereka mau lawan Romawi yang begitu kuat yang menjatuhkan mereka gitu kan. Terus mau dilawan pakai apa? Gak bisa. Terus gimana cara mereka geser batu yang gede banget. Kuburnya tuh gak kayak kubur kita sekarang gitu ya. Yang kayak ya udah pakai tanah atau enggak dibangun kayak mungkin balok-balok gitu. Enggak gitu. Di zaman itu tuh itu belum normal gitu ya. Mereka cara kuburnya adalah pakai goa gitu. Jadi ditutupnya pakai batu gede banget aja. Dan itu batu tuh berat banget. Gak bisa digeser kayak kita. Gak bisa, itu tuh harus beberapa orang buat geser dan orang-orang itu memang harus kuat. Dan murid-murid dalam kondisi stres dan capek ngeliat guru mereka disiksa begitu, udah tekanan batin, terus kayak takut sama orang sekitar, buat geser batu tuh udah gak ada tenaga teman-teman. Jadi tuh kayak
ini nggak bisa kita nggak bisa kita okein gitu. Karena memang nggak bisa, secara manusia tuh nggak bisa. Lagian teman-teman, kalau tubuh Yesus dicuri, mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di mana itu tubuhnya? Mau dirempahin gimana pun pasti kan muncul bau gitu ya, bau busuk itu tuh pasti muncul. Harusnya ketahuan kan kalau misalnya memang tubuh Yesus itu dicuri dan diumpetin, harusnya ketahuan. Terus soal bikin cerita bohong. Logikanya sekali lagi, Yesus sudah mati, waras nggak waras, mereka pasti mikir, oke, gue ke depan harus gimana. Mereka tuh pasti kayak gitu. Dan ya mending lanjutin hidup lah, ngapain lagi berjuang untuk orang yang sudah mati. Apalagi kalau misalnya kita tuh nggak ada ikatan darah gitu, kayak ya buat apa? Ya lanjutkan aja hidup, pindah ke kota lain, terus lanjutin hidup seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan ahli apologetika gitu ya, namanya itu Peter Kreeft sama Ronald Tasseli, itu tuh ngomong kalau murid itu bisa ngarang cerita yang begitu hebat, yang kayak wow ini cerita emang keren banget. Mereka itu tuh pinter banget berarti, mereka itu penghayal yang kreatif yang luar biasa, mengalahkan Shakespeare, mengalahkan Dante ataupun Tolkien. Dikalahin tuh semua penulis-penulis cerita-cerita itu dikalahin. Tapi kita perlu ingat kalau Petrus itu nelayan. Dibandingin sama Shakespeare ya jelas kalah gak sih untuk bikin cerita yang begini. Kecuali emang bener Tuhan bangkit. Kita akan lanjutin yang ketiga. Itu perempuan-perempuan salah kuburan kali. Teman-teman mereka tuh baru ngelayat 2 hari yang lalu. Mereka baru ngelayat 2 hari yang lalu. Dan kuburan ini yang punya itu memang salah satu muridnya Yesus gitu ya, Yusuf gitu namanya. Nah Yusuf itu juga pasti tahu kan kuburan yang dia punya, yang memang miliknya tuh yang mana, dia kan pasti harusnya tahu. Jadi gak mungkin para perempuan itu tuh salah, PWMI salah tuh gak mungkin gitu. Kalau memang salah ya udah itu pejabat Yahudi sama petinggi-petinggi Romawi suruh turun aja, suruh tunjukin ya udah kalau gitu mana tubuhnya. Mana tubuhnya Yesus? Simpel kan? Kalau memang mau mojokin perempuan itu salah, ya udah tunjukin mana sekarang tubuhnya. Tubuhnya sampai hari ini memang gak ada, ya orang yang mau udah bangkit gitu. Ya emang gak ada. Selanjutnya, bisa aja Yesus gak mati beneran, cuman pura-pura. Terus pas dikubur, ya pas di kuburan itu, kuburannya kayak goa gitu ya, dihidupkan kembali. Terus Yesus nampakin diri deh ke para murid, jadi seakan-akan dia bangkit. Teman-teman, itu lambungnya Yesus itu udah dicucuk teman-teman. Itu udah bolong gitu ya, udah mati saat itu. Ini dicucuk tuh pakai tombak gitu ya. Teman-teman kena asam lambung aja, orang tuh bisa mati. Ini lambungnya dicucuk. Pura-pura mati juga mati beneran gara-gara dicucuk itu lambung. Oke deh, bisa aja pura-pura. Itu sah kalau yang nyucuk murid-muridnya. Karena kan kayak, oke, kemarin sesuai latihan cucuknya di sebelah sini biar gak kena lambung. Tapi kan masalahnya yang cucuk itu Romawi, ya emang prajurit Romawinya, musuhnya gitu ibaratnya. Mereka cucuk kan kagak pakai latihan ya, main cucuk aja. Yang penting kayak ya lambung di sekitar situ, ya udah gue tusuk. Yang tusuk tuh lawan. Masa lawannya juga acting gitu kan gak mungkin. Teman-teman bayangin aja kalau waktu itu Yesus gak mati, pas dicucuk itu Yesus gak mati pun, kakinya akan dipatahin, ya kaki Tuhan Yesus akan dipatahin, dan dengan begitu Tuhan Yesus akan mati pelan-pelan. Tapi waktu itu Romawi bilang, ini mau udah mati, orang lambungnya udah dicucuk terus dia udah gak bernafas lagi. Terus kan pas diturunin itu juga dicek. Dan memang benar, udah mati gitu maksudnya, udah gak ada nyawanya. Dan lagi teman-teman, Yesus itu udah melalui perjalanan dicambuk, dipukulin gitu ya. Ngangkat salib yang berat banget. Kita disuruh lari lapangan aja tuh udah bilang, gue mau mati. Nah ini udah dipukul gitu ya, dicambuk, ngangkat salib, terus disalib, kalau gak mati sih kayaknya gak mungkin gitu ya.
Selanjutnya teman-teman, yang kelima. Halu kali itu murid-murid, teman-teman. Jenis narkoba apa yang mereka konsumsi sampai halunya itu bisa 500-an orang. Dan halu ini tuh detailnya sama persis. Teman-teman kalau halu gitu ya, halunya tuh beda-beda teman-teman. Coba teman-teman cari gitu ya di TikTok orang-orang yang habis makan jamur tertentu terus mereka halu, ceritanya tuh beda-beda. Nggak ada yang sama persis, detail tuh nggak ada. Tapi ini ceritanya 500 orang detail sama. Bukan 5 orang loh ya, 5 orang lu masih bisa kong kali kong. 500 orang gimana kong kali kongnya? Gak mungkin teman-teman. Ya jadi perlu dipertanyakan jenis narkoba apa yang mereka pakai supaya halunya rame-rame dan detailnya sama. Jadi ini gak mungkin. Terakhir teman-teman, ini juga sama halunya. Yesus bisa aja punya kembaran yang terpisah dari lahir. Terus pas Yesus mati, kembarannya berperan pura-pura jadi Yesus yang bangkit. Kalau kata aku ya pas aku baca ini, aku langsung mikir nih orang kebanyakan nonton film. Siapa juga yang mikir sampai kayak gitu? Kalau ini tuh kayak ibaratnya Indosiar di zaman itu tau gak? Kayak aneh banget gitu. Ya udah, oke. Gini, kalau misalnya memang Tuhan Yesus memang mati waktu itu, terus kembarannya muncul jadi Yesus yang bangkit, tunjukin sekarang mayatnya. Dan lagi kalau kembarannya, ya kan, berarti kan ada 2 orang kan. Terus nanti setelah 40 hari Yesus naik ke surga, berarti ada 2 orang dong yang hilang. Tubuh Yesus dan kembarannya. Kan bisa aja pindah ke kota lain, kembarannya itu. Teman-teman, Yesus itu waktu itu famous banget, dia guru besar yang orang-orang kalau lihat dia, itu tuh ada Tuhan Yesus tuh, lagi ngajar. Mereka tuh semua kesana gitu, ngumpul. Jadi Yesus itu se-famous itu, bahkan gak ada sosmed pun Yesus itu famous gitu. Jadi gak mungkin orang tuh gak ngenalin, itu tuh gak mungkin. Orang pasti kayak tahu gitu. Jadi teman-teman, sudahlah. Memang kebangkitan Yesus itu terjadi. Pernah terjadi. Memang aneh, memang gak wajar, gak make sense. Sesuatu yang asing di dunia ini. Tapi itu memang terjadi, ada sejarahnya, banyak orang yang tulis juga dari zaman itu. Jadi kita bisa percaya karena emang itu sesuatu yang jarang terjadi dan sekali itu doang terjadinya. Nah teman-teman, sekarang setelah mendengar itu semua, gimana? Apakah sudah mumet? Udah mumet ya? Udah memuntah gitu. Kenapa sih kebangkitan Yesus itu penting gitu? Ketika Yesus bangkit, itu tuh bukan ajang sulap teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir, bukan, beneran bukan. Yesus emang beneran bangkit. Yesus itu mau tunjukin gitu ya, kalau cuman dia yang bisa lakuin itu. Cuma dia yang bisa mati terus bangkit. Gak ada lagi tuh dalam sejarah tuh yang kayak gitu, gak ada. Emang cuma dia tok. Cuma dia yang bisa lakuin itu, cuma dia yang bisa kalahin maut. Cuman dia yang bisa nyelamatin manusia dari dosa, dari hukuman maut. Ketika kita ngomongin siapa yang bisa nyelamatin kita, kita pasti make sure orang itu beneran kita kenal. Orang itu beneran kita pastiin, lu beneran bisa kan selamatin gua kan? Kita kan begitu. Nah teman-teman, kenapa sih Tuhan Yesus selamatin kita dari dosa? Karena dia mau berelasi sama kita. Karena dia mau kita tuh nanti kalau udah mati gitu ya, bersama-sama sama dia di rumah Bapa, ya rumahnya Yesus juga. Jadi selama di dunia, Tuhan Yesus datang, dia mati untuk kita. Sekarang teman-teman pernah kebayang gimana nantinya pas kita setelah mati gitu? Pernah mikirin? Waktu kecil teman-teman aku ketakutan. Dengar kata kiamat, dengar kata mati, itu tuh takut. Aku gak tahu aku masuk surga apa enggak. Aku pikir kayak gimana cara orang masuk surga? Gak ada caranya gitu, kayak how? Meskipun waktu itu aku Kristen. Akhirnya aku diskusi sama mamaku, tapi diskusi itu tidak membuahkan hasil karena setelah mendengar penjelasan mamaku, aku jauh lebih takut.
Karena mamaku bilang gini, iya nanti kalau misalnya kita udah mati, ya kan, kita akan disidang, kita akan diadili, kita akan dihakimi. Anak kecil umur 5 tahun denger kayak gitu, panik ya. Makin gak bisa tidur kayak, kenapa susah sekali gitu masuk surga. Tapi teman-teman, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik banget. Beberapa waktu lalu aku renungin lagi, aku tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih orang tuh harus ngalamin itu? Dan apa yang akan terjadi nanti gitu? Setidaknya tolong kasih aku gitu ya, ketenangan, kasih aku penghiburan. Dan Tuhan memang kasih. Jadi setelah aku merenung gitu ya, ini kesimpulannya. Waktu kita mati, kita memang akan diadili. Kita akan masuk satu ruang sidang, dan di ruang sidang itu cuma ada 3 pribadi. Kita yang mati, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Dan nanti teman-teman akan ngelihat sebenarnya sih kitab ya, kitab yang ditulis di Alkitab tulisannya kitab kehidupan. Cuman karena aku udah masuk generasi modern, aku akan bilang di situ akan ada slideshow seperti ini yang menampilkan kehidupan kita selama di dunia. Teman-teman ngapain aja tuh dikasih lihat, mau teman-teman ngelakuin hal yang baik, hal yang buruk, teman-teman mungkin membuka situs-situs yang tidak baik, ataupun ngebully orang yang tahu cuman yang dibully dan teman-teman. Tapi di slideshow itu tuh semua ditampilkan, kita kayak nonton film gitu. Setelah filmnya selesai, ya film kehidupan kita selesai, nanti kita akan ditanya, gimana menurut kamu? Kalau ada KKM-nya ya teman-teman, ada KKM-nya dan teman-teman akan diminta nilai sendiri. KKM-nya apa? 10 hukum Taurat. Kalau ngelakuin 9, satunya nggak bisa gimana? Silakan pintu sebelah kiri yang neraka, silakan masuk ke sana. Karena memang sesusah itu orang masuk surga. Terus gimana dong? Ya udah, nurut aja masuk neraka gitu. Kita pasti nggak mau ya. Kita pasti maunya masuk surga dong ya. Ini yang Tuhan kasih, kata-kata yang Tuhan kasih ke aku. Di saat itu, memang kita akan diadili. Kita akan diadili lewat 10 hukum Taurat itu. Tapi yang bikin kita tenang, di situ ada Yesus. Yang kenal kita, yang tahu gimana kita jatuh bangun, yang tahu gimana kita berjuang, oke Tuhan kali ini gue janji gue gak akan ngelakuin hal yang sama lagi, tapi besok kita jatuh lagi. Tuhan tahu kita jatuh bangun kayak gimana. Dan dia tinggal bilang ke Allah Bapa, oh gak apa-apa yang ini gue kenal. Gak apa-apa yang ini dikasih masuk aja, gue kenal kok. Terus Allah Bapa bilang, oh ya udah silakan sebelah kanan. Pintu sebelah kanan ya. Nanti di situ ada malaikat yang kasih arah. Tenang nggak teman-teman kalau yang terjadi seperti itu? Kita kenal sama yang punya rumah. Teman-teman nggak mungkin kan ada stranger gedor-gedor pintu teman-teman. Terus teman-teman kayak, oh ya silahkan masuk. Teman-teman nggak tahu itu siapa terus teman-teman kasih masuk. Nggak mungkin kan? Pasti teman-teman kasih masuk orang yang memang teman-teman kenal. Begitu juga nanti di ruang sidang itu. Jadi gak masuk langsung surga gitu, enggak. Kita akan diadili dulu, kita akan dihakimi. Dan kurang lebih itu yang akan terjadi. Mungkin bisa salah karena aku gak pernah ke surga gitu ya. Cuman menurut aku ini satu penghiburan dari Tuhan buat aku secara pribadi. Karena di sana aku akan dihakimi sendirian, bukan rame-rame. Karena kalau rame-rame kan berat ya dihakimin sama-sama gitu kayak. Ih gue liat dosa lo gitu kayak malu. Lu lihat dosa gue malu gitu. Tapi di sini cuma bertiga. Itu udah penghiburan. Dan penghiburan yang kedua, kita kenal sama yang punya rumah. Sekali lagi, kita pasti make sure kan siapa yang nyelamatin kita nanti. Disinilah kita sekali lagi harus upgrade iman kita teman-teman. Yesus udah kasih banyak bukti. Udah banyak banget mukjizat-mukjizat. Itu nubuat-nubuat dia juga genapi. Tandanya udah banyak. Terus kita mau tunggu apa lagi teman-teman? Bahkan itu udah disaksikan oleh para murid juga.
Dan kita bisa percaya karena itu udah berdasarkan sejarah dan dengan pertolongan dari Roh Kudus, teman-teman. Selama aku renungin dan susun renungan ini, aku jujur sakit kepala banget. Sakit banget kepalanya. Kenapa? Karena iman aku juga diuji. Gimana cara aku menyampaikan ini semua dengan bahasa yang mudah dimengerti? Untuk paham Kristus bangkit aja, itu para murid tuh butuh dikasih hikmat dulu buat bisa terima itu. Gimana aku yang gak ada di TKP, gimana kita yang gak ada di TKP waktu itu. Gimana cara kita ngelawan orang-orang yang mojokin kita yang bilang, enggak Tuhan lu tuh gak bangkit. Mau pecah kepala rasanya. Tapi sekali lagi ada satu penghiburan yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Waktu itu mungkin kita pikir Tuhan Yesus ngomong kayak gitu tuh buat nyindir Thomas. Karena Thomas kan bilang, gue maunya lihat, gue cucuk juga. Itu yang bekas pakunya itu mau gue toel juga. Kalau enggak gue gak mau percaya. Kita waktu baca kita mikir kayak gitu. Tapi menurut aku setelah aku renungin, Tuhan ngomong itu bukan buat murid-muridnya. Tapi buat siapa? Buat kita di zaman ini. Teman-teman, ini Alkitab ditulis udah ribuan tahun yang lalu. Tapi Alkitab ini tuh ngomong sama teman-teman. Ngomong sama kita. Ngomong gini gue merinding. Kita ngomong beda tahun. Beda ribuan tahun. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama kita begitu. Berbahagialah kita yang enggak ada di TKP, tapi kita percaya. Teman-teman, waktu itu memang para murid tuh butuh lihat. Ini kita perlu maklumi gitu ya, kita perlu menerima kalau waktu itu memang mereka butuh ngelihat. Kenapa? Karena mereka itu yang saksi utamanya. Atau mungkin teman-teman mikir kayak gini, kenapa gue gak lahir di zaman itu? Gak akan sanggup teman-teman. Ketemu orang yang bilang, Tuhan lu tuh udah mati, gak bangkit. Itu aja kita udah kabur. Masih sanggup mau disalib gitu. Aku sih gak sanggup. Jadi aku kayak pikir, ya udah gak apa-apa Tuhan. Aku cukup baca Alkitab aja dan percaya. Aku gak usah ada di TKP waktu itu karena aku gak sanggup sama apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku gak sanggup harus disalib, aku gak sanggup harus dilemparin batu sampai mati, aku gak sanggup. Sekali lagi teman-teman, tugas mereka itu para murid waktu itu berat. Gak seberat kita sekarang. Jadi aku kayak, it's okay, ya aku akan percaya saja. Aku akan tidak protes-protes lagi. Dan teman-teman, Tuhan Yesus juga bilang, diberkatinnya itu tuh bukan cuman yang ngeliat, tapi yang gak lihat juga diberkatin. Intinya tuh apa sih? Intinya ini, lu lihat gak lihat, asal lu percaya, udah terima keselamatan itu. Udah semudah itu. Meskipun sekali lagi butuh hikmat dari Roh Kudus ya, karena kalau enggak, ya kita sama kayak murid-muridnya yang sebelumnya yang panik dan takut gitu. Dan sekali lagi teman-teman, pergumulan kita hari ini berbeda dengan para murid. Begitu juga dengan cara kita ketemu Tuhan Yesus pertama kali dan cara kita berelasi sama Tuhan dengan zaman itu beda. Kita harus bisa terima itu. Sebagai penutup teman-teman, aku mau kasih tahu teman-teman bahwa apapun yang terjadi selama Alkitab ini disusun, itu tuh udah campur tangan Tuhan. Waktu itu pas ada satu momen nenek aku meninggal gitu, terus ini satu om gitu ya, bukan om aku, kita kayak bukan saudara, cuman dia tuh udah bestie gitu sama keluarga aku gitu. Jadi dia debatin gitu, dia bilang Alkitab itu tuh ada yang dirobek. Terus aku kayak capek banget ketemu orang kayak begini gitu ya. Karena aku sejujurnya tuh sakit kepala kalau udah ketemu orang-orang yang seperti ini. Aku bilang begini, Om, memang ada yang dirobek, tapi menurut aku kalau emang udah Alkitab hari ininya begini, ya berarti Tuhan maunya kita taunya ini aja. Dan kalau kita tahu yang lain lagi, kita nggak akan sanggup, kita tuh limit gitu, ada limitnya. Sedangkan Tuhan tuh enggak. Udah dia masih debat, terus aku capek gitu ya kayak,
nenek gue lagi meninggal nih, terus lu kayak begitu, yang bener aja. Jadi aku kayak menyudahi, aku bilang jawaban aku tetap sama Om. Kalau Alkitab terjadinya seperti itu, memang harus ngelewatin hal-hal yang seperti itu, dan ada Alkitab kita hari ini begini, ya udah berarti emang Tuhan maunya kita taunya ini. Karena nggak semua hal kita perlu tahu teman-teman. Sakit kepala atau nggak, pusing. Dan aku juga percaya kalau emang itu nggak sesuai sama kehendak Tuhan, Alkitab ini bisa diubah lagi. Menurut aku bisa aja. Karena sekali lagi Tuhan yang atur, kalau udah gak sesuai sama kehendak dia, dia akan bertindak gitu. Cuman ya sekarang ini ya aku tetap percaya Alkitab akan seperti ini terus. Jadi mau orang bilang, iya itu kan bahasanya udah beda, itu kan udah ditulis berkali-kali, bisa aja orangnya salah tulis. Memang, cuman kalau Tuhan udah bikinnya begini ya sudah, emang begitu. Yang aku sampaikan ini mungkin gak sempurna dan gak akan selesai dalam satu pertemuan karena terlalu berat untuk dijadikan satu pertemuan gitu. Harusnya dibikin kelas aja nih kalau misalnya teman-teman memang berminat. Nanti bisa tanya ke Contoh Randy ya. Siapa tahu kita akan bikin kelas di masa depan tentang hal-hal seperti ini yang bisa meyakinkan kita kalau kita di jalan yang benar. Tapi sekali lagi teman-teman, kita sama-sama ya berharap pulang dari sini, kita berharap kita bisa ngerti, kita bisa terima gitu ya. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita Roh Kudus gitu ya, yang bisa bikin kita tuh terima dan ngerti kalau Tuhan Yesus tuh memang beneran bangkit, meskipun kita nggak lihat. Yesus beneran bangkit dan udah ngalahin maut. Dan kitalah sekarang yang jadi saksi-saksinya sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Nggak tahu kapan, yang tahu cuman Allah Bapa. Jadi mari kita berharap kita bisa mengerti ini, kita bisa jadi saksi-saksinya dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Tapi percayalah Tuhan akan menyertai kita kalau kita ketemu orang-orang yang memojokkan kita. Dan kita akan semakin yakin kalau kita di jalan yang benar, yaitu mengikuti Yesus seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, mungkin ini sesuatu yang sulit kami terima karena sejujurnya kami memang manusia yang terbatas. Namun Tuhan, kami percaya kalau waktu itu Tuhan telah memberikan hikmat dan Roh Kudus kepada para murid, Tuhan juga akan memberikan hikmat dan Roh Kudus kepada kami yang akan menjadi saksi-saksi Tuhan di masa ini sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan, tolong kami Tuhan yang berikan kami keberanian dimanapun kami berada. Supaya ketika kami boleh menyampaikan hal-hal seperti ini kepada orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum percaya atau ragu. Kami bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan dan bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.